Iya, sudah Ibu. Oke, Sudah. terima kasih. Oke, baik teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Teman-teman, saya senang sekali karena pada malam hari ini saya diundang untuk pertama kalinya ya, saya mewarta di PD Canisius ini ya. Dan saya berterima kasih untuk undangannya dan saya senang bertemu dengan teman-teman di dalam persekutuan doa ini. Dan sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elizabeth Rini Sulistiawati. Ya, saya sudah menikah dan suami saya tentunya Bro Hermano ya, mungkin ada beberapa teman yang di sini sudah tahu, dan kami berdua saat ini melayani di komunitas wanita diberkati dan pria sejati Katolik, jadi komunitas Gracia. Oke, teman-teman, saya saat ini juga bekerja di salah satu perusahaan retail yang ada di Bali. Oke, sekian ya untuk perkenalannya. Oke, baik, saat ini tema yang diberikan kepada saya itu adalah take your chance ya teman-teman, dan ayat yang diberikan adalah dari Kolose 3 ayat 23. Karena ini cuma satu ayat, kita baca ya bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulang ya teman-teman, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah teman-teman, saya mau tanya dulu nih, siapa dari kita semua yang ada di sini, baik yang online maupun yang offline, yang pernah melewatkan kesempatan yang datang kepada kita? Ada yang pernah melewatkan kesempatan yang datang kepada kita? Ada? Ada Ibu. Ada ya, pasti ya. Pasti ada. Kita tuh pernah melewatkan kesempatan. Ya, demikian juga saya. Saya juga pernah melewatkan kesempatan yang Tuhan kasih buat saya. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita mau belajar gimana sih kita itu bisa memanfaatkan kesempatan yang datang kepada kita secara maksimal. Ya. Apa saja sih yang boleh kita lakukan dan apa aja berkat yang kita terima saat kita melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Oke, teman-teman. Nah, William Shakespeare berkata, orang yang mencari kesempatan, namun ia tidak mengambilnya, saat kesempatan menghampirinya, ia tidak akan menemukan kesempatan itu lagi. Dan Yakobus 4 ayat 14 dikatakan di situ, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Teman-teman yang terkasih, dari Yakobus 4 ayat 14 ini dan juga dari perkataan yang dikatakan oleh si William Shakespeare ini, kita bisa menangkap pesannya yang sama, yaitu apa? Yaitu jangan menyia-nyiakan kesempatan, ya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Kenapa, teman-teman? Karena kalau ada kesempatan itu menghampiri kita dan kita tidak pergunakan, kita tidak akan menemukan kesempatan itu lagi. Dan hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup kita tuh sebentar aja, kata Yakobus. Sebentar saja, seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Nah, kalau hidup kita ini hanya sebentar, maka kita perlu mempergunakan setiap kesempatan dalam hidup kita secara benar, secara baik, sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Teman-teman, kita lahir di dunia ini bukanlah suatu pilihan, ya, melainkan
sebagai sebuah kesempatan untuk hidup yang lebih bermanfaat, lebih bermakna, memiliki kualitas secara rohani, yang memiliki kualitas yang lebih baik secara rohani, dan tentunya menjadi berkat untuk orang lain. Kesempatan datang kepada setiap orang, termasuk kita, disebabkan oleh berbagai situasi, disebabkan karena berbagai kebutuhan, dan karena pilihan. Contohnya, ya, teman-teman, kita nggak bisa ya memilih lahir dari kita nggak bisa memilih kita mau lahir tanggal cantik. Tuhan, saya mau dong lahir di tanggal yang cantik, ya. Atau kita mau memilih lahir di hari yang bagus, Tuhan. Tidak, kita tidak bisa memilih seperti itu. Dan kita juga tidak bisa memilih apakah kita ingin lahir dari keluarga yang kaya raya atau keluarga yang biasa atau yang sederhana. Teman-teman, kita nggak bisa milih itu. Kalau kita bisa milih, pasti kita memilih kita sudah lahir dengan sendok emas. Benar ya? Saya yakin setiap dari kita kalau bisa memilih, kita pasti memilih untuk lahir dari lahir kita sudah memiliki sendok emas. Tetapi teman-teman, kalau kita melakukan kesempatan dengan baik, kalau kita mempunyai niat berusaha kerja keras yang baik dan kita tekun, kita bisa loh mengubah sendok plastik jadi sendok emas. Ya, jadi nggak perlu dari lahir kita tuh udah memiliki sendok emas. Kita bisa melakukan itu, mengubah sendok plastik menjadi sendok emas. Nah, teman-teman, hidup yang kita jalani saat ini itu merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena itu sejatinya setiap kita seharusnya menggunakan kesempatan itu dengan benar, yaitu untuk hal-hal yang bernilai surgawi. Contohnya apa? Seperti setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan hidup sesuai dengan prinsip dari firman Tuhan. Karena apa? Yaitu tadi, karena hidup kita sejatinya adalah anugerah dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak memiliki hidup pastinya. Nah, teman-teman, dari tadi kita bicara nih, kesempatan-kesempatan. Apa sih kesempatan itu? Kesempatan itu adalah waktu atau situasi terbaik yang sedang kita hadapi, di mana kita memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan hasil yang baik. Saya ulang, kesempatan itu adalah waktu atau situasi terbaik yang sedang kita hadapi, di mana kita memiliki peluang yang sangat besar untuk menghasilkan hasil yang baik. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa menghasilkan yang baik? Bagaimana caranya kita bisa mempergunakan kesempatan itu? Nah, teman-teman yang terkasih, di dalam Kolose 3, tadi yang kita ambilkan ayat 23 ya. Nah, kalau teman-teman membaca di ayat-ayat atasnya, di ayat-ayat sebelumnya, ayat 1, 2, dan sebagainya. Nah, di situ Paulus memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya hubungan antara Kristus dengan jemaat. Ya, Paulus memberi contoh bahwa hubungan antara Kristus dengan jemaat itu hubungannya diberikan contohnya seperti hubungan suami dan istri. Seperti hubungan orang tua dengan anak. Seperti hubungan majikan dengan hamba. Nah, teman-teman, di dalam hubungan pribadi tersebut antara suami, istri, orang tua, anak, ataupun majikan dan hamba, di dalamnya ya kita sering melakukan yang terbaik, bukan? Ya. Seorang istri, seorang suami pasti memberikan yang terbaik untuk istrinya. Seorang orang tua pasti mau memberikan yang terbaik untuk anaknya. Demikian juga seorang hamba pasti ingin memberikan yang terbaik untuk majikannya. Nah, kalau di dalam hubungan seperti ini saja memberikan yang terbaik, terlebih kepada Tuhan. Dan teman-teman, di dalam hubungan seperti ini, antar pribadi seperti ini, ada juga timbal baliknya. Saya ambil contoh ya. Orang tua pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Benar ya?
Nggak ada orang tua yang ingin anaknya itu sengsara. Dari dia lahir, orang tua pasti memberikan yang terbaik. Dari mulai pakaian, mulai makanan, sekolah di sekolah yang terbaik, semua kebutuhan anak-anaknya dipenuhi. Benar ya? Agar apa? Agar anak-anaknya menjadi sukses, menjadi orang yang lebih sukses dari mereka. Nah, teman-teman, kalau orang tua memberikan itu, kita sebagai anaknya, pasti kita juga mempunyai niat kan untuk membalas kebaikan orang tua kita, benar ya? Dengan apa? Dengan menyenangkan hati orang tua kita. Bagaimana caranya seorang anak menyenangkan hati orang tuanya? Pastinya dia diberi kesempatan untuk belajar dengan baik, dia akan belajar dengan baik hingga dia bisa mewujudkan keinginan orang tuanya, itu menjadi orang sukses. Nah, di dalam hubungan seperti ini, antara pribadi seperti ini, Paulus memberikan contoh. Nah, terlebih lagi, jika orang tua kita aja, orang tua kita di dunia, bisa atau dapat memberikan yang terbaik, mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, terlebih Bapa kita di surga, teman-teman. Bapa kita pasti menginginkan yang terbaik untuk kita semua. Bahkan ia rela mengorbankan anak yang dikasihinya, anak tunggal yang dikasihinya untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Nah, teman-teman, lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk membalas segala kebaikan Tuhan? Ya, tadi kan Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, seperti orang tua. Orang tua memberikan yang terbaik, Tuhan lebih memberikan yang terbaik untuk kita. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Bagaimana cara kita tuh membalas kebaikan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, di dalam Kolose 3 ayat 23 yang tadi kita katakan, Paulus menasehatkan orang-orang Kristen untuk menganggap sebuah pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan, di mana kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita. Nah, jawaban dari pertanyaan di atas, bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan, menurut Kolose 2 ayat 23 adalah dengan mengerjakan setiap pekerjaan dengan segenap hati dan mempersembahkannya kepada Kristus. Semua pekerjaan dilakukan demi Allah. Apapun yang diperbuat, kita kerjakan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua pekerjaan yang kita perbuat, tujuannya hanya satu, hanya untuk Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Paulus di Kolose 3 ayat 23 ini sama, teman-teman. Sama dengan apa? Kalau teman-teman baca di Efesus 6 ayat 6 sampai dengan 8 sama. Paulus juga mengatakan hal yang sama untuk jemaat di Efesus. Sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus melakukannya sesuai kehendak Allah dan dengan rela menjalankannya seperti kita melayani Tuhan dan bukan manusia. Karena siapapun kita, kalau kita telah berbuat sesuatu yang baik dan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi teman-teman, Paulus mengatakan ini tidak hanya sekali, tapi dia juga selain dia mengatakannya kepada umat yang ada di Kolose, Paulus juga mengatakannya kepada umat yang ada di Efesus. Jadi kita perlu melakukan segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, teman-teman, apa sih definisi dari segenap hati itu apa? Segenap hati berarti sepenuh hati, dengan kesungguhan hati, mengerjakannya dengan senang hati, mencintai dan menyukai apa yang kita lakukan. Itu definisi segenap hati. Seorang Thomas Alva Edison mengatakan, saya tidak pernah merasa bekerja sehari pun seumur hidup saya, karena semua yang saya lakukan adalah menyenangkan.
seorang Thomas Alva Edison loh mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia mencintai dan menyukai pekerjaannya, teman-teman. Karena dia mencintai dan menyukai pekerjaannya, jadi dia melakukannya dengan segenap hatinya, dengan sepenuh hatinya. Dan dia bagi dia pekerjaan dia itu adalah menyenangkan. Ya, jadi dia bilang ini semua menyenangkan. Jadi dia nggak berasa bahwa dia itu bekerja. Nah, teman-teman, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan, kalau kita merasakan sesuatu yang menyenangkan, ya menyenangkan hati tentunya, dan kita bersuka cita di dalam mengerjakannya, maka kita pasti melakukannya dengan segenap hati. Benar ya, teman-teman? Kalau kita mencintai, kalau kita menyukai apa yang kita lakukan, kita happy-happy di dalamnya, kita melakukannya dengan happy tanpa beban, itu pasti kita melakukannya dengan segenap hati kita. Tapi kebalikannya, kalau kita tidak bisa melakukan itu semua, kalau kita tidak bisa happy dengan apa yang kita kerjakan, kalau kita tidak mencintai dan tidak menyukai apa yang kita kerjakan, berarti kita tidak melakukan itu semua dengan segenap hati kita. Saya ambil contoh. Waktu kecil, saya paling nggak suka disuruh mama saya itu cuci piring. Ya teman-teman. Buat saya, aduh males banget. Cuci piring itu saya males ya. Jadi setiap kali mama saya suruh saya cuci piring, itu pekerjaan menjadi sangat beban buat saya. Jadi saya melakukannya dengan ogah-ogahan. Karena saya nggak suka. Nah, saya nggak suka, jadi mama saya suruh, saya pikir yang makan siapa, yang cuci piring siapa. Jadi saya nggak suka melakukan pekerjaan itu. Terus, apalagi kalau mama saya masaknya besar ya, banyak gitu kan, otomatis cucian piringnya juga banyak ya. Nah, karena saya nggak suka, karena saya mengerjakan pekerjaan itu dengan berat hati, yang terjadi apa? Saya tidak melakukannya dengan segenap hati saya. Tiba-tiba piring yang saya pegang itu jatuh teman-teman, pecah sampai ke 2 piring yang di bawahnya itu juga pecah. Teman-teman, apa yang terjadi? Mama saya marah. Ya, saya pikir, waduh, ini gimana nih? Piringnya pecah. Mama saya tahu, mama saya marah. Teman-teman, dari situ saya belajar, ya, bahwa kita melakukan segala sesuatu itu ya memang harus dengan perasaan suka, perasaan happy, ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu tidak dengan perasaan happy, itu akan menjadi beban buat kita. Nggak jadi berkat buat kita, teman-teman. Nah, teman-teman, ada contoh lain nih. Teman-teman pasti tahu dong, YouTuber namanya Jerome Pauline. Tahu dong? Tahu nggak? Halo? Tahu. Oh, ya nggak? Itu salah satu YouTuber yang saya ikutin tuh konten-konten dia. Saya bilang ya, pertama kali saya ngeliat si Jerome ini ya, saya bilang, gila ya nih anak muda ya. Dia cinta banget ya sama matematika ya. Dia kayaknya dia mencintai matematika tuh kayak apa ya? Kayak sesuatu yang sangat menyenangkan deh buat dia. Sedangkan saya dengar kata matematika aja udah pusing tau nggak? Itu pelajaran yang saya sering kali dapat nilai merah, teman-teman. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau dari PD ini keluar, itu pasti nih teman-teman semua nih. Oke teman-teman, jadi saya tuh paling nggak suka pelajaran matematika. Buat saya itu pelajaran yang paling susah dan saya sudah benci. Dari awal saya udah nggak suka, saya udah benci. Jadi apapun bentuk dari hitung-hitungan matematika itu buat saya susah. Tapi begitu saya ngelihat si Jerome ini, dia itu mencintai banget nih matematika. Sampai dia ada dalam salah satu kontennya, dia mengajak YouTuber-YouTuber lain ya, untuk mereka itu bisa mencintai matematika. Nah, teman-teman, luar biasa. Karena si Jerome mencintai dan dia menyukai matematika itu, dia juga mau orang lain menyukainya juga. Itu karena memang ada passion ya. Dia suka dengan matematika itu. Selain Jerome, contoh dalam Alkitab siapa? Salah satunya kita ambil aja, Rasul Paulus, teman-teman. Rasul Paulus itu setelah dia bertobat ya, dan dia mewartakan Injil, dia itu melakukannya dengan sangat luar biasa. Dia melakukannya dengan segenap hatinya. Bahkan
dia dimampukan untuk mewartakan Injil itu kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Bahkan setiap ajarannya, ajaran yang Paulus berikan, itu dianggap sebagai salah satu sumber utama dari doktrin awal gereja. Saya yakin kalau Paulus tidak happy dengan pekerjaannya mewartakan Injil, pasti dia tidak akan melakukan sampai sedemikian jauhnya. Benar ya teman-teman? Teman-teman setuju ya sama saya? Ya. Nah teman-teman, jika kita belum menghasilkan buah yang manis dari apa yang kita lakukan, bisa jadi atau mungkin saja karena kita belum melakukannya dengan sepenuh hati. Bila kita melakukan banyak hal sekalipun, tetapi tidak dengan sepenuh hati, maka bisa saja hasil yang kita dapatkan pun tidak maksimal. Yuk, kita cek teman-teman. Kita cek ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita saat ini apakah kita sudah menghasilkan sesuatu yang baik? Kita semua, teman-teman dan saya, belum bisa menghasilkan buah yang manis. Kita perlu cek. Mungkin saja kita belum melakukannya dengan sepenuh hati. Dan kalau apa yang kita lakukan, kesempatan yang kita lakukan itu belum maksimal, belum menghasilkan hasil yang maksimal, pekerjaan yang kita lakukan belum menghasilkan sesuatu yang baik, kita perlu cek apakah kita sudah melakukan itu dengan sepenuh hati. Nah, teman-teman, mengapa kita harus pekerjaan apa? Pekerjaan apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati? Apa aja yang perlu kita lakukan supaya kita bisa melakukannya dengan sepenuh hati? Nah, teman-teman, kalau dikatakan pekerjaan apa, ya semua pekerjaan. Baik itu pekerjaan yang di rumah, yang di kantor, di kampus, di dalam pelayanan, di dalam komunitas, di dalam gereja. Pada saat apa? Ya mungkin saat kita di rumah, saat kita ada di dalam keluarga, saat kita sedang bekerja, saat kita sedang berkendara sekalipun, saat kita sedang misa, saat kita sedang berdoa. Apapun yang kita lakukan, dalam situasi apapun, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita perlu kerjakan dengan sepenuh hati. Seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Saya ambil contoh. Teman-teman, kalau saja kita melakukan atau kita mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati, pasti orang yang menerima ucapan terima kasih kita juga akan happy. Saya ambil contoh. Mungkin kita sedang ada di sebuah restoran. Ada pelayan yang memberikan makanan, mengantarkan makanan ke kita dan menghidangkannya di atas meja. Adakah kita mengucapkan terima kasih untuk pelayan tersebut? Dan terima kasihnya sudah pasti dengan tulus ya, karena dengan segenap hati pasti dengan tulus dari hati kita. Nah, kalau kita mengucapkannya itu dengan tulus, otomatis pasti pelayan itu akan merasa happy. Dia pasti akan membalasnya juga dengan senyuman. Atau mungkin pada saat kita memberikan salam, teman-teman, kita memberikan salam ke orang lain, baik itu orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Mungkin orang yang di kompleks kita pada saat kita keluar kompleks, halo selamat pagi Pak, atau juga mungkin tukang sampah yang biasa mengangkut sampah, atau orang yang kita temui di jalan, kita cukup senyum, terus kita menyapa dia. Teman-teman, itu adalah hal-hal yang sepele, yang kelihatannya itu sepele, tetapi itu perlu kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan. Karena kalau kita melakukan itu dengan sepenuh hati, itu akan berdampak tidak hanya ke orang itu, tetapi itu akan kembali kepada diri kita. Nah, mengapa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan sepenuh hati? Karena Tuhan Yesus sendiri juga melakukan setiap pekerjaannya dengan sepenuh hati. Teman-teman, Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Bagaimana ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apa yang menjadi kehendak Bapa,
Tuhan Yesus kerjakan. Ya. Tuhan Yesus tidak komplain-komplain, tetapi dia kerjakan dengan sepenuh hati dia, meski dia harus melewati segala penderitaan yang berat, bahkan sampai ia harus mati di kayu salib. Nah, kita yang mengaku sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, bukankah sudah sepantasnya kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Bukankah sudah sepantasnya kita meneladan dari sikap yang Tuhan ajarkan kepada kita? Nah, Tuhan Yesus saja, dia melakukan yang terbaik. Dia melakukan dengan sepenuh hati pekerjaannya. Dia melakukan segala kehendak Bapa. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, berarti kita pun harus melakukan hal yang sama, teman-teman. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Teman-teman, tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan Yesus sebagai salah satu teladan kita, dia melakukan segala kehendak Bapa dengan segenap hati. Melakukan pekerjaannya dengan segenap hati. Lalu kalau kita katakan bahwa kita ada di dalam dia, maka seluruh kehidupan kita pun harus sama seperti kehidupan Kristus. Nah, lalu apa saja sih yang tidak berkenan bagi Allah yang kita lakukan di dalam pada saat kita melakukan pekerjaan kita? Apa saja yang tidak berkenan? Yang pertama, ya, bukan kita melakukan sebuah pekerjaan itu bukan hanya untuk menyenangkan hati orang saja. Tadi sudah dikatakan ya, kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Teman-teman, kalau kita hanya melakukannya untuk manusia, hanya untuk menyenangkan hati manusia, maka seringkali kita akan merasa kecewa. Kalau kita melakukannya untuk manusia dengan harapan bahwa kita akan nanti mendapatkan pujian dari apa yang kita lakukan, nanti kalau suatu saat kita tidak mendapatkan pujian atau kita tidak mendapatkan kredit dari apa yang sudah kita lakukan, kita akan merasa kecewa. Ya, saya yakin bahwa setiap manusia pasti suka dipuji, benar ya? Saya juga demikian, saya suka dipuji juga, ya. Dibilang mungkin sedikit gombal, aduh kamu cantik hari ini. Tapi walaupun sedikit gombal, saya suka dipuji seperti itu. Saya yakin teman-teman yang cewek di sini pun juga pasti senang kalau dikatakan kamu cantik. Kalau ya, semoga cantiknya nggak hari ini aja ya, tapi seterusnya. Nah, teman-teman, ingat ya, jadi kita melakukannya bukan hanya untuk menyenangkan hati orang saja. Kalau kita melakukannya untuk menyenangkan hati orang saja, maka kita akan kecewa pada akhirnya. Karena kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan kecewa. Yang kedua, kita melakukannya dengan kepura-puraan, teman-teman. Kepura-puraan adalah hal yang tidak hanya menyakiti manusia. Ya, kalau kita melakukan sebuah pekerjaan atau kita melakukan sesuatu dengan kepura-puraan, tidak hanya menyakiti hati orang lain, tetapi itu menyakiti hati Tuhan, teman-teman. Kenapa? Karena kepura-puraan berarti kita tuh ya cuma pura-pura, cuma bohong-bohongan aja, cuma tulus tapi nggak tulus gitu ya. Kita melakukannya ya itu tadi tidak tulus, berpura-pura, hanya ingin dianggap baik, hanya ingin dianggap rajin. Tetapi semua itu hanya di depan saja. Kita kayak pakai topeng, kita melakukannya hanya untuk pura-pura saja. Tetapi di dalam hati kita tidak seperti itu. Nah, kalau itu tidak menyakiti hati orang lain, terlebih itu menyakiti hati Tuhan, teman-teman. Oke, yang ketiga apa? Sering menunda-nunda pekerjaan. Siapa di sini? Oh, saya yakin pasti di sini tidak ada yang menunda-nunda pekerjaan. Teman-teman, saya
salah satu kebiasaan saya adalah menunda-nunda pekerjaan. Saya sering nih nunda pekerjaan, nanti dulu deh, jam 10 menit lagi 10 menit lagi deh, baru asik main handphone ya, asik ngelihat IG ya. Jadi saya pikir, 10 menit lagi deh, nanti. Wih, keasikan, lebih dari 10 menit. Bahkan kadang-kadang saya lupa, lebih dari 1 jam saya terlalu asik main handphone. Teman-teman, kita sering menunda-nunda pekerjaan. Saat kita bekerja atau melakukan sesuatu, kita tuh nggak perlu menunggu segala sesuatu itu menjadi perfect atau sempurna terlebih dahulu. Ya, mulailah kita mengerjakan dari yang nol, bahkan minus sekalipun, kita harus mulai melakukannya. Karena apa? Karena yang utama pada saat kita melakukannya bukan kita, tetapi Tuhan ada di dalamnya. Ya, Tuhan menyertai pekerjaan kita. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Tuhan menyertainya tentunya dengan niat yang benar. Jadi teman-teman, jangan kita tunda-tunda pekerjaan. Nanti deh, tunggu semuanya baik dulu. Tunggu semuanya sempurna. Tunggu saya jadi orang kaya dulu dah, baru saya mau berbuat baik. Kalau saya belum jadi orang kaya, gimana saya berbuat baik? Gimana saya bisa memberikan donasi? Olah saya aja belum memiliki apa-apa. Nah, teman-teman, itu hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan yang keempat adalah dikerjakan dengan seadanya saja. Didorong karena perasaan males atau alasan waktu sudah mepet ya. Jadi seringkali kita melakukan sebuah pekerjaan hanya seadanya aja. Hanya yang penting jadi dah, yang penting ada lah gitu. Tapi kita tidak kalau kita melakukan itu artinya kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati kita. Itu kita melakukannya sesuka-suka hati kita. Saya ambil contoh. Ada seorang WL ya, dia bilang sama timnya, tim pujiannya, udah deh ya kita nggak usah latihan, lagunya gampang-gampang ini ya, udah gampang ini udah bisa semua ya lagunya, udah nggak usah latihan, on the spot aja deh. Karena dia berpikir ya percuma aja dia latihan, lagian juga nggak ada waktu, sibuk ini sibuk sana ya. Akhirnya dia memutuskan tidak latihan. Apa yang terjadi? Meskipun itu pujian di persekutuan doa saja, bukan pujian di dalam kegiatannya atau event yang lebih besar, KRK misalnya, tetapi karena dia melakukannya dengan seadanya saja, seala kadarnya saja, toh hasilnya juga tidak baik. Ya. Kalau hasilnya sudah tidak baik, hadirat Tuhan tidak terasa, semuanya dilakukan dengan asal-asalan, yang disalahin siapa? Kadang-kadang yang disalahkan adalah ini si kuasa gelap nih, karena ada kuasa gelap nih, balik-baliknya si iblis yang disalahin. Padahal si iblis nggak tahu apa-apa, ya enggak? Kasihan ya si iblis ya, teman-teman. Padahal karena si WL ya atau tim pujiannya tidak mau melakukan itu dengan segenap hatinya, dikerjakannya seadanya aja. Hal yang kelima adalah kita melakukannya hanya untuk mencari nama baik, kedudukan, dan status sosial. Ya, seringkali kita melakukan sebuah pekerjaan, kita akan lihat apa yang kita dapat ya. Nama baik kita ini dipertaruhkan. Jadi kita selalu melihat itu. Kedudukan, apa yang saya lakukan ini pasti untuk jabatan yang lebih tinggi. Status sosial saya pasti akan meningkat ya. Jadi kita butuh pengakuan itu ya, di masyarakat kita butuh itu. Butuh nama baik, butuh kedudukan, butuh jabatan, butuh status sosial. Kalau kita tidak memiliki itu di masyarakat, kita dianggap masyarakat yang mungkin biasa banget atau nggak bonafit ataupun kita nggak dianggap di masyarakat. Ini bukan salah siapa-siapa, karena dunia sudah seperti itu. Ya, dunia mengukurnya dengan hal seperti itu, dengan nama baik, dengan kedudukan, dengan status sosial, teman-teman. Jadi, kadang-kadang untuk mencapai itu semua, untuk mencapai nama baik, kedudukan, dan status sosial, seringkali kita melakukan pekerjaan itu, kita menghalalkan segala cara. Kita mentoleri hal-hal yang negatif, yang bertentangan dengan kehendak Allah, kita bablas lakukan saja. Yang penting tujuan saya tercapai.
Dan yang berikutnya adalah demi ambisi dan materi. Kita seringkali bekerja hanya untuk memuaskan ambisi pribadi kita. Karena hal ini disebabkan karena kita tidak memiliki motivasi yang baik, dan pada awalnya kita memiliki niat yang salah saat kita memulai sebuah pekerjaan itu. Tuntutan dari ego kita sendiri, ambisi kita, kepingin ini, kepingin itu, dan pastinya tuntutan materi, teman-teman. Sudah punya satu, ingin punya yang lain. Udah punya lagi yang lain, mungkin punya lagi yang lebih besar, punya lagi yang lebih banyak. Itu semua demi ego kita, demi ambisi kita. Nah, teman-teman, hal yang terakhir yang tidak berkenan kepada Tuhan adalah hanya untuk aktualisasi diri saja. Kita bekerja hanya didorong oleh keinginan untuk menggunakan semua kemampuan yang ada dalam diri kita. Aku bisa kok, aku mampu kok. Jadi karena aku bisa, aku mampu, aku pinter, maka aku akan melakukannya. Tetapi itu bukan untuk Tuhan yang kita lakukan, bukan dengan segenap hati kita, tetapi hanya untuk show off, aktualisasi diri kita. Ini loh aku, biar orang lihat ini loh, aku ini loh. Aku loh baik, aku loh pinter, aku loh mampu, aku loh bisa. Aktualisasi diri. Jadi hanya untuk mencapai apa yang kita inginkan dan merasa bahwa kita bisa melakukannya sendiri. Nah, teman-teman, ini adalah 7 poin ini adalah hal-hal yang tidak berkenan di mata Allah pada saat kita melakukan pekerjaan kita. Nah, teman-teman, saat kita sudah melakukan pekerjaan kita, saat kita sudah berbuat sesuatu dengan sungguh-sungguh, Tuhan katakan di dalam Kolose 3 ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Teman-teman, jangan takut. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dan fokusnya hanya untuk Tuhan. Tuhan katakan sendiri, janji Tuhan adalah bahwa kita akan menerima bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah kita. Karena apa? Karena Tuhan Kristus adalah majikan kita, karena Tuhan kita. Karena kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita, maka Tuhan kita akan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Nah, apa saja blessing ataupun upah ataupun berkat yang akan kita terima dari Tuhan? Yang pertama adalah suatu anugerah karena kita sudah melakukannya sesuai dengan panggilan Tuhan. Teman-teman, tidak semua orang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saat ini teman-teman dipanggil sesuai dengan rencana Allah, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Kalau teman-teman yang mungkin teman-teman merasa, dulu saya tidak bisa nih nyanyi, nge-WL, mimpin pujian, nyanyi aja saya fals gitu ya. Tidur aja mungkin kalau ngorok saya fals gitu ya. Nah, kok saya sekarang bisa ya nyanyi dengan begitu indah, saya bisa membawa umat masuk dalam hadirat Tuhan. Kok saya mampu ya? Teman-teman, kalau teman-teman bisa melakukan itu semua, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Jadi tidak banyak orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Berbahagialah kita jika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan panggilannya. Berkat yang kita terima yang kedua adalah hidup ini bukan tentang kita, teman-teman, tetapi tentang Allah.
di saat kita bekerja, ya, teman-teman bekerja, ya, teman-teman sebut dalam kita melakukan pekerjaan tersebut meningkat. Terputus tadi ya internetnya ya. Halo? Ya, sekarang udah masuk lagi. Oke, kedengaran enggak? Ya, kedengaran, mantap. Boleh tahu tadi sampai mana terputusnya? Nomor dua sih. Hidup ini tentang hidup ini bukan tentang kita ya, tetapi tentang Allah. Iya. Oke. Oke, teman-teman sudah muncul share screen saya? Sudah. Oke, terima kasih. Yang kedua adalah hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Wait. Yuk, nggak usah pakai nyalain mic, bisa. Nggak kedengeran, C. Masih Ini. Jadi ini masih mute. Masih mute tapi hilang. masih mute ya. Oh, bisa nyalain nggak? Hah? Bisa nyalain mute-nya nggak? Bisa mute-in. Sudah tes. Jadi ini. Yo, sebentar. Masuk. Oke. Sudah keluar ya? Oke. Yang kedua adalah hidup bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Teman-teman, di saat kita bekerja, di dalam pekerjaan kita, ya, kita pasti akan mendapatkan sukses, benar? Kalau kita melakukannya dengan benar, dengan baik, dengan niat, dengan kerja keras, pasti suatu saat kita akan sukses dari apa yang sudah kita kerjakan atau dari apa yang sudah kita usahakan. Nah, di dalam kesuksesan itu, kita perlu memuliakan Allah lewat pekerjaan kita. Berkat yang Tuhan berikan lewat pekerjaan itu tidak hanya kita nikmati untuk kita saja ataupun juga untuk keluarga kita, tetapi kita perlu membagikannya untuk sesama kita melalui apa yang kita kerjakan. Jadi segala sesuatu ada Allah yang menjadi dasar dan tujuan hidup kita. Hal yang ketiga, berkat yang ketiga adalah tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Teman-teman, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan, nilainya adalah sama di mata Tuhan. Baik itu pekerjaan rohani maupun pekerjaan sekuler. Karena Tuhan tidak melihat akhirnya. Tuhan tidak melihat akhirnya atau hasilnya yang wow, tapi Tuhan melihat prosesnya. Ya,
melihat hati kita, melihat proses pada saat mengerjakannya, apakah hati kita mengerjakannya sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Apakah di dalam prosesnya kita setia kepada Tuhan. Dan hal ini membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, otomatis kita bergantung kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Dan hal yang keempat adalah di dalam mengerjakannya, kita akan ringan hati. Kita sadar ya teman-teman, bahwa apa yang kita kerjakan, proyek yang kita lakukan adalah bukan proyeknya kita, tetapi proyeknya Tuhan. Karena ini adalah proyek Tuhan, maka Tuhan terlibat di dalamnya. Ya. Maka apa yang kita lakukan bukan lagi menjadi sesuatu yang berat, tetapi menjadi sesuatu yang ringan. Kenapa menjadi ringan? Loh, ada Tuhan loh. Tuhan yang ngebantu kita loh melakukan proyek ini. Kan ini bukan proyek aku, tapi proyeknya Tuhan. Ada bagiannya Tuhan di situ. Jadi kita melakukannya tidak dengan beban, tidak dengan paksaan, tapi kita melakukannya dengan ringan hati. Kalau kita melakukannya dengan ringan hati, maka kreativitas kita akan muncul sehingga kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Dan hal yang kelima adalah memotivasi kita untuk selalu melakukan yang terbaik. Teman-teman, milikilah motivasi untuk selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan menghargai setiap prosesnya. Jangan ingin cepat-cepat selesai atau jangan ingin cepat-cepat melihat hasilnya yang wow tanpa kita melalui prosesnya. Tetapi kita harus setia di dalam prosesnya sehingga kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Karena apa? Karena Allah memperhatikan kita dari proses tersebut dan Allah akan membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya. Ya, kita akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk melakukan prosesnya tersebut. Sehingga apa? Hasilnya akan maksimal. Kita akan memperoleh sesuatu yang baik. Kita akan memperoleh sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Allah dan untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan, baik itu pekerjaan rohani maupun pekerjaan-pekerjaan yang sekuler yang seperti kita bekerja, pekerjaan untuk orang tua dan sebagainya. Hal yang besar ataupun hal yang kecil. Teman-teman, sebagai bahan refleksi kita pada malam hari ini, mari kita tanya ke dalam diri kita, apakah kita sudah menggunakan kesempatan yang menghampiri kita dengan sebaik-baiknya? Ada banyak kesempatan yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Selama kita masih bernafas, setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Setiap kali kita bangun tidur, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Bagaimana aku menjalani hari aku hari ini. Bagaimana aku akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana aku akan melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan kita untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan kita untuk mengasihi lebih lagi. Setiap hari adalah kesempatan kita untuk bisa melayani. Setiap hari adalah kesempatan kita untuk bekerja lebih baik lagi, berbuat lebih banyak lagi, berbuat baik lebih banyak lagi. Setiap hari adalah kesempatan kita untuk mengampuni orang lain. Dan setiap hari adalah kesempatan kita untuk menguatkan orang lain, untuk menguatkan teman kita, untuk memberi semangat teman kita, dan kesempatan kita juga mungkin untuk berbakti kepada orang tua. Selama orang tua kita masih hidup, kita perlu berbakti kepada orang tua kita. Nah, teman-teman, apakah kita selalu menyadari momen-momen tersebut dalam hidup kita? Dan sudahkah kita melakukannya? Kalau kita sudah menyadari, sudahkah kita melakukannya dengan segenap hati kita kepada Tuhan dan bukan kepada manusia? Apakah kita juga menyadari
bahwa Allah sungguh-sungguh bekerja, Allah sanggup bekerja dengan luar biasa di dalam diri kita masing-masing. Dan apakah kita juga sadar bahwa setiap interaksi kita dengan sesama adalah kesempatan kita untuk memperhatikan karya Allah yang meskipun tidak kelihatan tetapi nyata. Meskipun hal itu sepele tetapi ada, teman-teman. Mari kita bertanya di dalam diri kita. Kita merefleksikan itu semua di dalam diri kita. Dan kalau kita dapati bahwa ternyata aku belum melakukan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik, maka kita perlu mohon ampun kepada Tuhan. Kita perlu datang kepada Dia, kita mohon ampun kepada Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh bertobat. Kita mau mulai saat ini melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita, dengan segenap yang kita miliki semuanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kita pasti mendapatkan hasil yang maksimal. Terakhir teman-teman, saya mau katakan, sesuatu yang besar selalu dimulai dengan hal yang kecil, yang dilakukan dengan setia, dengan tekun, dengan ulet, sambil selalu mengucap syukur. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba jadi besar, itu nggak ada. Kita bisa sebesar sekali seperti sekarang ini ya, Monik juga bisa besar seperti sekarang itu, pasti dari yang kecil dulu. Dari apa? Dari sperma dulu, dari kecil dulu, akhirnya jadi besar. Jadi tidak ada yang tiba-tiba jadi besar. Segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil dulu. Mari teman-teman, miliki dulu hal yang kecil. Dari hal yang kecil, kalau kita melakukannya dengan setia, akan menjadi sesuatu yang besar. Oke. Baik, saya sudah selesai. Mari kita tundukkan kepala kita saat ini, teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh teramat sangat baik. Bapa, hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya saat ini Roh Kudus-Mu tetap bekerja dalam diri setiap anak-anak-Mu yang berkumpul di malam ini, di dalam persekutuan doa ini. Baik secara online maupun secara offline. Hamba percaya Roh Kudus saat ini masih bekerja. Roh Kudus membukakan hati mereka, membukakan seluruh pikiran mereka, sehingga kami semua boleh merefleksikan diri kami. Apakah kami saat ini sudah sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu, segala pekerjaan kami dengan segenap hati kami. Bapa, kami bersyukur untuk hidup yang Engkau berikan kepada kami. Hidup yang begitu indah, hidup yang begitu bermakna. Hidup yang kami jalani ini adalah sesuatu anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami, Bapa, agar kami boleh setia pada prosesnya, agar kami boleh melakukan setiap pekerjaan dengan segenap hati kami, melakukan yang terbaik hanya untuk Engkau, sehingga kami pun mendapatkan berkat yang daripada-Mu, upah yang daripada-Mu. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Mari, para Roh Kudus, bimbing kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, hari lepas hari menjadi pribadi yang lebih baik. Kami bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, karena Engkau yang selalu ada dan menjadi fokus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan segala doa yang jauh dari sempurna ini kami doakan dengan penuh iman dan dengan ucapan syukur dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah penebus dan juru selamat kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.